Ah, oke. Oke, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Elfriendita Putri Mangala. Mbak bisa panggil saya Dita. Mbak sendiri namanya siapa? Terus nyamannya dipanggil apa, Mbak? Halo Mbak Dita, nama saya Ocha. Panggil aja Mbak. Oke, saya panggil Mbak Ocha aja ya. Iya, Oke, Mbak Ocha asalnya dari mana, Mbak? asal saya dari Sulawesi Selatan, Tanah Toraja. Oh, berarti kita sama, Mbak. Saya Oh juga iya, asal dari sana. apa Kareba? Salam kenal, Mbak Ocha. Kareba Melo. Oke, aktivitas sehari-harinya nih Mbak Ocha lagi sibuk ngapain atau lagi mengerjakan sesuatu, Mbak? Atau apa? Akhir-akhir ini saya sih memang lagi Mm-mm. kuliah dan sangat banyak tugas Mbak. Oke, berarti akhir-akhir ini Mbak Ocha lagi sibuk kuliah ya gitu. Iya, Oke, Mbak Ocha, di sini saya mau menjelaskan dan juga sebelum itu saya mau berterima kasih kepada Mbak Ocha yang telah menghadiri konseling hari ini dan juga mempercayakan saya sebagai konselor pada konseling kita kali ini. Nah, untuk konseling kita ke depannya, saya berharap Mbak Uca menceritakan dengan tenang dan tidak usah khawatir terkait dengan cerita Mbak atau keluhan yang Mbak sampaikan. Akan saya jaga kerahasiaannya dan juga nanti apabila dalam cerita Mbak ada indikasi seseorang atau Mbak sendiri yang terancam jiwanya, maka saya akan melaporkannya ke atasan saya. Begitu ya Mbak Ocha? baik Mbak, baik. Baik, bisa kita mulai sekarang Mbak Ocha konselingnya? Boleh, boleh. Oke. Mbak Ocha sebelumnya tujuan untuk datang konseling pada hari ini tuh apa ya Mbak? Tujuan saya datang ke konseling hari ini, semoga saya bisa mengatasi kejenuhan saya dalam berkuliah, apalagi ini kuliah Oh iya. online. Hah? Oke, berarti tujuannya untuk mengatasi kejenuhan di tengah kuliah online ya Mbak? Iya Mbak, benar banget. Oke. Oke, Mbak Ocha. Yang Mbak Ocha khawatirkan saat-saat ini tuh apa aja Mbak? Yang saya khawatirin ini nilai saya Mbak. Nilai saya takutnya makin turun karena saya sangat bosan dengan kuliah online. Terus Ya. karena jaringan juga kurang bagus, jadi saya kurang banyak mengetahui apa saja yang dijelaskan dari dosen saya. Eh, itu aja sih Mbak. Nilai saya, Oh, berarti yang Mbak Ocha khawatirkan itu nilai Mbak Ocha ya sekarang-sekarang ini. ya Mbak, bener banget. Oke. Kalau harapannya sendiri Mbak dari konseling kita nih, apa sih harapan Mbak Ocha yang Mbak Ocha dapatkan dari konseling kita? Eh, harapan saya sih semoga saya bisa dapat saran dari Mbak, bisa dapat masukan dari Mbak, Ya. gimana cara mengatasi eh, kebosanan saya dalam berkuliah online ini, kejenuhan saya. Oke, baik. Kalau untuk perasaannya sendiri nih, perasaan Mbak Ocha saat kuliah online apa aja Mbak perasaannya? Oke, yang perasaan saya akhir-akhir ini sedih banget, takut banget, karena takut kalau nilai saya makin anjlok, Mbak. Karena semester semester 5 lalu nilai saya anjlok dari semester-semester lalu dan saya juga sangat bosan, Mbak, karena kuliah online ini. Saya juga kayak jenuh banget, kayak di rumah terus, nggak bisa bersosialisasi sama Iya. teman-teman, beda sama kuliah offline bisa ketemu sama teman-teman. Seperti itu, Mbak. Ya, saya bisa merasakan kejenuhan Mbak Ocha ya. Di tengah kuliah online ini pastinya nggak bertemu sama teman-teman di kampus. Terus juga rasa takut Mbak Ocha terkait nilainya turun karena semester lalu pernah turun ya Mbak, seperti itu. Ya, Oke, itu tadi dampaknya berarti ya kuliah online itu dampaknya ke nilai Mbak sendiri. Nah, mm-mm. kalau orang-orang di sekitar seperti orang tua Mbak, ada nggak mereka kayak mengutarakan sesuatu ke Mbak? Mungkin mereka juga merasakan dampak dari Mbak kuliah online, ada nggak Mbak? Ada sih Mbak, mereka juga kayak
merasa takut juga kalau nilai saya turun karena jaringannya kurang bagus. Karena daerah di sini memang jaringan saya kurang bagus, Mbak. Terus saya juga kayak kadang kadang marah juga ke orang tua, bilang tolong dong beliin wifi biar saya bisa bisa kuliah online lancar gini, Mbak. Terus kayak orang tua bilang, Oh iya. orang tua juga karena kebutuhan kami kayak kurang begitu, jadi ya udah kayak Hmm. saling memahami aja sih, Mbak. Oke, berarti kalau dari orang tua juga mengkhawatirkan ya Mbak terkait dengan jaringan, soalnya di tempat Mbak Ocha juga susah atau kurang stabil gitu ya Mbak. Iya, Mbak. Oke, baik. Kalau strategi yang telah Mbak Ocha lakukan selama kuliah online ini apa aja Mbak? Strateginya sih, oh iya ada sih, Mbak. Kalau jaringan saya kurang bagus, ya saya kayak ngusahain keluar dari rumah, cari di depan-depan rumah orang, di rumah tetangga, kadang di toko juga kayak nyari jaringan gitu, Mbak, karena susah banget sih, Mbak, jaringan di Oh tempat iya saya. iya. Berarti lebih ke mencari jaringan, strateginya mencari jaringan yang lebih stabil gitu ya Mbak? Iya, Mbak. Oke, kalau untuk mengatasi kejenuhannya sendiri nih, Mbak Ocha udah ngelakuin apa aja? Ngatasin kejenuhan. Iya. Kalau ngatasin sih kayak kadang olahraga olahraga juga sih, Mbak, kayak biar bisa fresh kembali, kayak nggak bosan-bosan Oh gitu, iya. nggak jenuh-jenuh gitu. Tapi tetap aja sih, Iya. Mbak, kembali lagi bosan, jenuh lagi, balik lagi. Oke, baik. Oh iya, terkait dengan strategi Mbak Ocha tadi, memang yang harus dilakukan adalah refreshing juga ya Mbak. Sudah benar juga yang telah Mbak Ocha lakukan biar pikiran juga tetap tenang dan juga tetap fresh untuk menghadapi kuliah online. Baik, ada lagi Mbak yang mau ditanyakan atau mau diceritakan? Boleh nggak sih, Mbak, minta tips supaya nggak bosan kuliah online, Mbak? Karena tetap aja sih, Mbak, bosan-bosan banget kalau kuliah online. Kayak Oh iya. jenuh banget di rumah. Iya, saya yang bisa merasakan juga Mbak, kejenuhan Mbak Uci selama kuliah di rumah. Nah, kalau tips dari saya, tadi Mbak sudah mengutarakan dengan bagus juga untuk melakukan aktivitas sehari-hari kayak olahraga. Namun di samping itu Mbak Uci juga bisa melakukan hobi Mbak, kesenangan Mbak. Mungkin Mbak suka memasak atau eh, melakukan hal-hal apapun itu yang memang bisa membuat Mbak Ocha refreshing, seperti juga tayangan humor atau menonton hal-hal yang memang bisa mengembalikan mood Mbak dalam hari itu dan juga hari-hari selanjutnya. Begitu ya Mbak, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, oke, Mbak, baik-baik. Baiklah, terima kasih Mbak Ocha buat kesediaannya dalam proses konseling kita hari ini. Semoga tips yang saya berikan dan juga telah Mbak Ocha utarakan bisa dipraktekkan dan bisa mengatasi kejenuhan Mbak Ocha. Untuk nomor dan juga emailnya semoga tetap aktif ya Mbak, biar kami dengan mudah menghubungi Mbak di konseling selanjutnya. Terima kasih ya Mbak Ocha, semoga sehat selalu. Terima kasih kembali, Mbak Dita. Ya Mbak Ocha, sampai berjumpa di lain hari. Ya, Mbak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Rosario. Saudari bisa panggil saya Mbak Ocha. Kalau boleh tahu, namanya siapa dan nyamannya bisa dipanggil apa? Nama saya Dita, Mbak bisa panggil saya Dita. Oh, oke, Mbak Dita. Kalau boleh tahu, Mbak Dita aslinya dari mana? Aslinya dari Jogja, Mbak. Oh, Jogja. Jogja asli, Mbak? Iya, Jogja asli. Wow. Oke. Boleh tahu aktivitas atau kesibukan yang Mbak Dita lakuin akhir-akhir ini apa? Kalau kesibukan lagi sekolah sih Mbak, sambil kerja. Oh, aktivitasnya lagi sekolah sambil bekerja. Wow. Oke. Oke, Mbak. Terima kasih Mbak Dita telah mempercayai saya sebagai konselor pada hari ini. Dan untuk proses konseling ini tidak usah khawatir, tidak usah takut terkait hal-hal yang diceritakan karena saya menjamin kerahasiaannya. Dan
Juga kalaupun di cerita Mbak Dita ada indikasi mengancam jiwa seseorang atau jiwa Mbak sendiri, hal itu saya akan laporkan ke atasan saya. Begitu ya Mbak? Iya, Mbak Ocha. Oke Mbak Dita, kalau boleh tahu tujuannya Mbak Dita datang ke konseling kita hari ini apa? Tujuannya biar saya lebih percaya diri sih Mbak. Soalnya saya lagi nggak percaya diri sekarang. Soalnya banyak teman-teman yang ngejek kan. Aku apa namanya sekolah sambil bekerja. Jadi kayak aku nggak percaya diri sama teman-teman. Oh, jadi tujuannya biar lebih percaya diri karena teman-teman tidak mendukung atau lingkungan nggak Iya mendukung Mbak. gara-gara situasi Mbak Dita sekolah sambil bekerja. Oke. Oke Mbak Dita, harapannya Mbak Dita datang di konseling kita pada hari ini apa? Harapannya biar saya lebih berpikir jernih sih Mbak. Soalnya uh, ya gara-gara teman-teman nggak mendukung, banyak yang ngejekin. Jadi kayak saya jarang berpikir jernih, saya sering marah-marah gara-gara teman-teman saya nggak mendukung saya. Oke, oke, saya paham. Biar Mbak Dita bisa berpikir jernih lagi dengan situasi yang Mbak Dita hadapi. Oke, oke Mbak Dita, Nah, apa yang Mbak Dita khawatirin pada saat-saat ini? yang saya khawatirin saat-saat ini tuh Mbak, yang pertama karena saya bekerja itu karena orang tua saya sedang sakit. Jadi saya yang mengurus dari saya bangun, saya mengurus orang tua karena saya khawatir mereka kenapa-napa. Nah, setelah itu saya juga khawatir kalau nilai saya turun, Mbak. Soalnya karena sekolah ini sambil bekerja, saya kayak merasa waktu untuk belajar itu berkurang, gitu, Mbak. Oh, jadi Mbak Dita khawatirin yang pertama orang tua ya. Orang tua karena lagi sakit-sakit. Yang kedua khawatirin nilai Mbak makin turun, nggak fokus karena lagi sekolah sambil bekerja ya Mbak. Oke. Iya, Mbak, benar sekali. Kalau boleh tahu, bagaimana perasaan Mbak Dita saat-saat ini? Perasaannya campur aduk ya, Mbak. Kadang saya sedih, sedihnya karena saya melihat orang tua yang sedang sakit, terus teman-teman yang nggak mendukung. Terkadang juga saya merasa eh, apa ya kesepian Mbak, soalnya nggak ada teman-teman yang menemani saya. Jadi kayak saya merasa sedih dan juga kesepian. Berarti Mbak lagi sedih karena orang tuanya lagi sakit. Eh, Terus turut prihatin ya Mbak, semoga orang tuanya bisa cepat sembuh dan Mbak juga merasa kesepian karena nggak ada teman-teman yang memahami keadaan Mbak. Oke, saya turut prihatin ya Mbak. Iya, Eh, makasih ya Mbak Uta. oke, oke. Eh, Dampak yang Mbak Dita alami selama sekolah sambil bekerja itu apa Mbak? Kalau dampak sejauh ini sih Mbak, eh, nilai saya itu jadi menurun dari yang tinggi sampai yang kayak harus remedial gitu Mbak. Jadi kayak dampaknya lebih ke nilai saya. Oh, jadi dampaknya itu nilai Mbak makin turun karena sekolah sambil bekerja ya Mbak. Iya, benar sekali Mbak Uca. Oke. Terus ada lagi yang mau Mbak ceritain atau yang mau dikelihin? Mungkin itu aja sih Mbak dari saya. Oh, baik Mbak. Mbak Rita semangat terus ya Mbak. Semoga sekolahnya lancar dan semoga orang tuanya cepat sembuh. Em, Oke Mbak. Saya rasa konseling kita pada hari ini sudah cukup dan terima kasih telah mempercayai saya sebagai konselor pada hari ini. Dan saya mau ingatkan kembali untuk kerahasiaan cerita Mbak, dijamin saya tidak akan menceritakan kepada siapapun. Jadi Mbak tidak usah khawatir dan takut ya Mbak. Oke. Iya Mbak. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di konseling selanjutnya. Saya harap Mbak tetap aktif biar saya lebih mudah untuk mengkerambari atau memberi informasi kepada Mbak lagi, oke? Iya Mbak, Oke. makasih. Terima kasih banyak Mbak Dita.
Selamat pagi. Iya, terima kasih juga Mbak Ocha. Selamat pagi. Oke.